Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan lagi video berikutnya nih, teman-teman Bunda semua. Eh, Kita asumsikan untuk video kali ini setelah proposal kita disetujui dan diketuk palu masuk APBDes dan di tahun berikutnya, contoh ini sudah direalisasikan, ya misalkan dari total modal kebutuhan 227 yang dituangkan dalam proposal, lengkap dari mulai bab 1 dan terlampir kebutuhan-kebutuhannya seperti apa dan analisanya seperti bagaimana. Nah, asumsinya sekarang kita sudah memasuki tahun anggaran berikutnya. Misalkan tahun 2024 saja ya. Proposal itu tahun 2023 untuk tahun 2024 dan sudah masuk di rekening contohnya senilai 227 juta. Karena transfer misalkan dan akan dicatat dulu ini tidak langsung ke jurnal aplikasi ya. Jadi teman-teman BUMDes pengalaman di sini kan selalu tidak langsung ke jurnal, menu jurnal di aplikasi karena belum begitu memahami, belum mahir ya masih dalam proses pembelajaran jadi selalu dipakai dulu buku kas umum yang single entry ya contoh. Nah ini karena tadi eh, transfer jadi langsung ke buku bantu banknya. Ini saya sudah siapkan untuk buku kas umum perdagangan umum atau ini untuk sebagai pusatnya ya di BUMDes itu dan buku bantu banknya. Nah, ini ada di sheet Bank BRI Dagang misalkan tanggal 10 bulan Februari misalkan sudah cair ya, diterima transfer penyertaan modal. Bukti transaksi misal berapa tadi? 200 dari proposal ini 227 440. Ini sudah dibantu dengan rumus, tapi dengan catatan tanggalnya ini diisi ya, diisi, kemudian kode rekening juga diisi ya, atau bukti transaksi diisi karena per transaksi. Nah, ini baru contoh pada saat diterima modal melalui transfer seperti ini ya untuk penggunaan buku bantu bank banknya ini untuk semua bank apapun mau mau BRI mau BJB gitu formatnya seperti ini. Jadi ada kolom pemasukan, setoran dan bunga bank, kemudian kolom pengeluaran itu ada penarikan, pajak bunga bank dan administrasi bank. Seperti itu ya. Nah, nah misalkan besoknya tanggal 11 melakukan penarikan. Sorry, tarik tunai untuk belanja atau apa ya. Ini untuk bukti transaksi silahkan ini tidak baku ya. Saya contohkan tidak menulis bukti transaksi karena biar cepat ya. Tentu saja untuk menarik ya di kolom pengeluaran. Misalkan menarik tunainya itu senilai 80 juta. Ini contoh ya. Nah, 80 juta ini tentu saja karena ditarik berarti ada mutasi dari buku rekening atau kas di bank menjadi ke kas tunai di sini. Keterangannya sama, tinggal mengcopy tanggal dan keterangannya sama begitu ya. Sorry tanggalnya tidak di situ ya. Atau kita linkkan aja. Tarik tunai, kemudian tanggalnya ini dibalik di sini.
Plus tarik tunai dari rekening BRI. Berapa tadi? 80 juta. Ini penjumlahan ke sininya juga ada. Nah, oke, ini apa ya? As tadi dicek dulu ya. Oke, nah ini ada kolom ya untuk buku kas umumnya. Itu ada kolom penerimaan, ada kolom pengeluaran. Nah, untuk kolom penerimaan itu ada beberapa kolom lagi. Ada tarik tunai dari BRI, ada terima kas dari unit usaha kalau suatu saat nanti dibutuhkan ya. Ini pinjaman dari pihak ketiga, gitu ya. Kemudian pendapatan usaha, karena tadi ada usaha untuk usaha dagang, dari penjualan barang dagang, ada harga pokok pembeliannya, ada margin. Lain-lain penerimaan. Kemudian untuk pengeluaran ada pembelian barang dagang, ada beban-beban operasional yang terbagi dari tiga besar. Nanti selain ada kolom pakai keterangan ini ya di samping kan ada keterangan juga, jadi akan lebih jelas. Gitu ya teman-teman. Nah ini untuk mempermudah saat penjurnalan. Beda dengan kalau kita mencatat di BKU hanya kolom tanggal, keterangan, sisa, keluar saldo begitu ya. Itu kita hanya mengandalkan keterangan di deskripsi, di uraian. Kalau ini sudah dibantu dengan kolom-kolom penerimaan dan kolom pengeluaran yang terbagi lagi beberapa kolom. Kayak ini pengeluaran, pengeluaran itu tidak identik dengan beban ya. Di sini sudah terlihat mana pengeluaran yang merupakan beban operasional yang habis pakai, kayak ini. Ini menjadi barang dagangan, menjadi aset. Ini pun menjadi aset tetap. Gedung, kendaraan, meubeler, peralatan dan mesin, misalnya beli laptop di sini, beli kursi di sini, gitu, beli motor, gitu. Kalau mau beli gedung. Seperti itu, teman-teman. Kemudian juga ada pengeluaran untuk penyertaan modal usaha ke unit, karena ini merupakan BUMDes pusat bersatu dengan perdagangan itu ya. Kemudian menyimpan ke bank, kemudian membayar hutang kalau pinjam begitu ya. Nah ini saya tidak contohkan membuka rekening ya. Jadi membuka rekeningnya ini, nah ini kan nggak ada tuh. Jadi langsung ya, langsung. Misalkan membuka rekening ada kebijakan di bank khusus BUMDes itu tanpa dengan uang setoran awal. Misalkan seperti itu ya. Oke, nah ini setelah dicatat seperti ini, baru tentu saja setelah uang di tangan begitu ya, cash on hand, nah ini dibelanjakan. Misalkan sesuai dengan yang perencanaan ini. Nah, ini dibelanjakan untuk meubeler, untuk apa? Kan untuk investasi aja udah 70 juta sekian begitu ya. Oke, kita praktekkan ya. Belanja peralatan meubeler misalkan. Oh, untuk yang tanggal ini misalkan di sekian hari kan ya. Untuk keterangan juga ini boleh diketik. Ini saya supaya cepat aja. Belanja peralatan meubeler. Kalau lebih detail lagi melihatnya, jadi dari sini. Karena meubeler itu kan harus dirinci sebetulnya. Nah, kayak ini. Jadi rak, etalase, begitu ya. Karena ada pemilahan kolom. Tapi tidak apa-apa, kita supaya cepat ya. Langsung saja senilai 47.500 itu untuk meubeler ya. Tolongnya meubeler semua itu, meubeler peralatan dan mesin. Nah, di sini misalnya. Senilai 47.500. Kemudian untuk belanja peralatan kantor. Kalau untuk bahan pemasangan dan transportasi itu kan oh, nanti ya kan dibelinya barangnya dulu gitu. Oke, nah di sini baru sekarang kan dipasang setelah semuanya ada diberes-beres begitu ya. Ini masuk kategorinya sama di peralatan dan mesin. Sorry. Nilainya 16.600.000.
Oke, cek lagi kalau kalau salah ya. Peralatan kantor, peralatan mebeler. Nah, boleh yang mebelernya itu dipisah ya. Mobilernya dipisah. Nah, ini cuman meja saja ya, meja kasir 5 juta dan nah ini kursi, meja dan inilah beda-beda tipis ya. Nanti harus dirinci ya kalau teman-teman karena ada beberapa nanti masuk di daftar aktiva tetapnya biar tidak pusing begitu ya. Ini contoh saja untuk menggunakan buku kas umum yang pakai kolom-kolom detail begitu ya teman-teman. Nah oke, nah itu untuk pencatatan sampai dengan, nah ini kenapa sampai dengan 2 transaksi ya, 3 transaksi kita saat 4 ya, terima transfer, penarikan. Yang bedanya kalau single entry itu bolak-balik ya, nyatet buku bantu terus ke sini. Nanti kalau di jurnal itu sebetulnya otomatis. Asal di jurnalnya benar, untuk buku bantu banknya, buku kas umumnya itu otomatis jadi. Ini untuk membedakan saja ya, biar teman-teman paham dan memudahkan. 80 ini kan sudah pindah di buku kas umumnya senilai 80 juta. Nah, kenapa ini saldonya masih tetap 80 dan ini 0? Karena ini belum ada tanggal ya. Tanggal misalkan tanggal 12 tadi 4. Ini sama tanggalnya sama karena berbarengan. Kita lihat, nah ada kan tinggal 15 lagi. Oke, supaya mudah kita sorry. Nah, ini ya. Nah, itu teman-teman ya, jadi enak. No, enak. Nah, bagaimana untuk mencatat ke jurnalnya? Dari buku ini kita nanti praktekkan setelah semua transaksi sudah di entry ya. Baik di Bank BRI maupun di bank dagangnya, BKU, kas umum dagangnya. Ini baru membelanjakan yang menjadi aset semua nih, jadi aset tetap. Nah, bagaimana untuk mencatat yang lain? Kita lihat lagi di perencanaannya. Misalkan sudah selesai semuanya dan kita sekarang membayar untuk pemasangan dan biaya transportnya. Oke, kita masukkan di sini di buku kas umum, dibayar misalkan ini transport dan instalasi, ini contoh aja ya. Misalkan selesainya sekian hari ya, 14. Ini bisa dirinci lagi, transport berapa, install apa gitu ya. Ini supaya cepat aja teman-teman ya. Nah, ini karena operasional habis pakai, ya, berarti dia di sini. Di lain-lain. Di lain-lain, kalau kolomnya lain-lain, tapi penjelasan rincinya di sini, di keterangan transaksi begitu ya. Misalkan ya setotalnya. Totalnya berapa tadi? Sebesar 6 juta ya. Nah, ini saldonya tinggal 9.900.000 cash on hand ya. Nah, untuk nilai itu kan masih kurang kalau untuk dibelanjakan pada yang sesuai tertera ini. Begitu ya. Di tertera ini kan kita ada belanja ini nih, modal kerja masih kurang. Jadi, kalau kita tidak menarik lagi, sekarang kita contohkan untuk belanja senilai 145 juta itu dengan transfer ya. Oke, kita catat lagi di buku banknya di sini. Misalkan tanggal 17. Belanja
barang dagang dengan RF. Di sini misalkan senilai berapa tadi? 145 juta. Gitu ya. Nah, kalau dengan tunai akan di sini gitu ya. Tulisnya itu ya, barang dagangan. Karena ini tidak melalui tunai transfer jadi tidak ditulis di sini begitu ya. Oke. Nah, sekarang dilanjutkan untuk berikutnya misalkan sudah tanggal 22 biasanya suka ada bunga bank karena ini masih ada saldo 2 juta sekian gitu ya. Di tanggal 22 itu suka ada admin bank, pajak bank begitu ya. Ini saya contohkan tiga-tiganya ada. Baik, admin bank, bunga bank, dan pajak bunga bank. Untuk adminnya biasanya 6.000, untuk bunga misalkan 12.456, untuk pajak misalkan 321. Ini contoh saja. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan setelah selesai, misalkan ini akhir bulan tidak ada transaksi lagi, maka selanjutnya dari buku kas umum ini dan buku pembantu bank kita jurnal di aplikasi Kependesa 136 untuk di perusahaan dagang. Nah, di aplikasi ini ya. Bagaimana caranya? Kita lanjutkan di video berikutnya supaya tidak terlalu panjang ya teman-teman. Demikian, semoga bermanfaat. Selamat mencoba dan bagi yang mau membutuhkan menggunakan buku bantu khas umum dan buku bantu bank ini silakan untuk diunduh di deskripsi ya. Jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.